Halo semuanya, jadi video kali ini aku mau bahas tentang color theory for makeup artist. Jadi akhir-akhir ini tuh aku sering banget ngelihat konten teori warna atau color theory yang gimana itu tuh menarik buat aku gitu. Jadi banyak warna-warna yang sebenarnya kita bisa mixing untuk mendapatkan tone kulit di wajah klien gitu ya. Jadi karena kita seorang makeup artist, otomatis kan kliennya beda-beda dan tone kulitnya itu beda-beda. Nah, caranya gimana sih gitu biar ngedapetin warna tone foundation yang sesuai sama klien kita gitu ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini gitu, si color theory ini aku lihat di kontennya siapa ya, aku lupa lah, pokoknya seorang makeup artist juga, dan dia bilang tuh kita nggak usah punya warna foundation semua jenis warna gitu ya. Jadi cukup dengan color theory ini. Nah, di situ aku mulai menarik nih karena sejujurnya aku cuman bawa itu 4 sampai 5 warna foundation gitu ya setiap aku ngejob. Kalau misalnya kliennya yang aku dapatkan itu misalnya tone-nya lebih ke warm atau misalnya lebih ke cool, nah itu aku agak bingung untuk memixingnya karena tidak 100% itu akan untuk ngeblendnya itu tidak 100% gitu istilahnya, jadi nggak cocok 100%, paling mendekati kayak 80 atau 75% itu mendekati banget warna tone kulit klienku gitu. Jadi tidak semuanya itu di 5 foundation itu cocok gitu. Nah, jadi aku harus pintar-pintar untuk memixingnya. Untuk memixing kayak foundation sesuai warna kulit klien itu nggak gampang. Makanya banyak makeup artist yang punya banyak foundation gitu di kopernya gitu ya. Jadi ada shade A, B, C sampai Z gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi gitu ya, aku karena pertama aku nggak mau berat bawanya gitu ya. Yang kedua, aku emang kayak penggunaan foundationnya nggak tebal gitu, jadi aku makeup tipis-tipis aja gitu. Jadi untuk semua warna terus aku harus punya, itu menurut aku kayak terlalu terlalu berat di angkut dan terlalu berat di harga gitu ya. Jadi aku harus punya semua warna dan belum tentu semuanya itu kepake gitu. Nah, itu yang pingin aku garis bawahi. Dulu aku tuh sempat orang yang punya semua warna, itu aku sempat dulu semua warna itu aku punya gitu. Kayak misalnya Maybelline Fit Me itu aku kayak semua warna punya. Tapi makin kesini aku pikir kayak loh, yang ini nggak kepake sampai expired, jadi sisanya tuh masih kayak 70%, 65-70%, dan saya yang mubazir gitu. Tapi udah expired ya harus dibuang gitu kan ya. Tapi jadi kayak istilahnya mubazir gitu ya. Nah, disitulah aku mikir caranya gimana ya biar aku tuh dapat klien yang macam-macam tapi tetap bisa mixingin beberapa foundation doang gitu. Enggak semua aku bawa gitu. Nah, waktu itu aku tetap explore gimana caranya. Jadi aku ambil 5 warna yang paling inti aja gitu, yang terang, kemudian yang netral, kemudian yang agak natural beige gitu, kemudian yang yellow orange LT Pro, sama yang chestnut. Jadi yang gelapnya cuman chestnut aja gitu. Nah dengan adanya konten color theory for makeup artist yang aku tonton, jadi itu menarik banget gitu. Jadi warna-warna foundation yang kita punya itu nggak harus banyak. Nah, jadi bisa di mixing dengan warna-warna yang harus kita punya. Warna-warnanya apa? Bukan warna-warna foundation, tapi warna-warna ini. Aku ada produk yang aku beli dan aku penasaran banget. Jadi penasaran banget sama si color theory ini gitu ya. Jadi aku beli ini namanya iMagic. Nah, ini jadi si iMagic tuh kayak gitu. Jadi si iMagic, nah ini ya iMagic. Di sini tuh ada 12 color face yang bisa kalian pakai. Nah, sebenarnya ini bisa juga buat body paint, terus juga buat kebutuhan lainnya gitu ya. Jadi untuk yang art kalian wajib punya ini pastinya. Nah, ini sekarang kita coba lihat si ininya. Jadi ada
Ini dari akrilik gitu ya, plastik akrilik gitu sininya. Dan di sini ada 12 warna. Ini kalian bisa lihat, coklat tua, kuning, pink, terus biru toska gitu, orange, sama goldnya glitter. Terus yang bawah itu silvernya glitter juga. Terus ini putih, merah, biru, hijau, sama hitam. Nah, yang menarik di sini, si warna-warnanya ini menurut aku ini adalah warna-warna inti gitu ya, yang bisa di mixing gitu. Jadi misalnya kalau kalian butuh warna orange, misalnya anggaplah di sini kan orange-nya agak coral ya, bukan orange yang orange gitu, pure orange bukan. Nah, kita bisa mixing si merah sama kuning yang ada di sini gitu. Nah, ini akan kita coba dan akan kita explore atau kita belajar color theory ya untuk di video ini. Dan itu berguna banget. Kalau kalian nonton nanti ini sampai habis, kita bakal lihat warna-warna apa saja yang bisa di adjust atau yang bisa dibikin dari si iMagic palette ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba mixing. Jadi foundation yang kita punya di sini itu warna natural dari Fit Me Maybelline, tapi ini aku pakai yang share in jar. Jadi kita akan belajar mixingnya gini aja deh. Oke, ini sorry kalau kelihatannya buluk ya, tapi ini bersih kok. Ini tuh kayak udah kecoret-coret gitu karena sering banget dipakai. Jadi ini kita coba si foundation. Di sini ada satu foundation, aku kasih satu paham. Nah, gini aja ya. Terus di sini aku bakal kasih warna basic. Jadi warna basicnya itu merah. Merah. Nah, terus warna kuning. Aku akan kasih warna kuning. Tar merah dulu sih, merah. Tar aku lap dulu, aduh lupa lagi ngebawa lapnya. Nah, aku akan kasih warna kuning sini, kuning. Terus aku bakal kasih warna biru. Jadi ini warna-warna yang memang basic ya, biru. Terus juga warna putih, warna putih sebelah sini. Nah, gitu ya. Jadi ini warna-warna basic. Nah, sekarang kalau misalnya warna fondi ini terlalu terlalu warm gitu ya, dia undertone warna klien kita, misalnya warnanya agak warna pink gitu. Nah, ini kita bisa mixing pakai si ini sedikit aja. Nah, kita bisa mixing sampai dapat warna yang sesuai sama warna kulit klien kita. Nah, kalau dirasa yang ini terlalu banyak warna hint warna merahnya ya. Nah, ini juga kalian bisa pakai buat blush on ya. Tuh, ini cakep warnanya kalau bisa dipakai buat blush on dalam. Nah, kayak gini, ini bisa nih buat blush on dalam. Tapi ini kita fokus dulu. Atau ini ya kali ya, kita dapatnya warna apa, terus ini bisa buat apa gitu kali ya. Nah, ini kalau misalnya terus-terusan di mixing tuh, jadi warna merah gini, ini bisa ya buat blush on dalam. Tuh, padahal tadi kita pakainya dikit banget. Nah, terus kalau misalnya untuk fondi, misalnya masih terlalu pink banget, kita bisa mixing pakai si warna ini, putih ya. Jadi kita ambil putih. Nah, kita ambil putih atau kita ambil warna foundationnya lagi gitu ya. Jadi kita pakaiin lagi warna foundationnya sampai warnanya sesuai sama tone kulit klien. Nah, kayak gini ya. Jadi ini bisa dipakai ke warna kulit klien yang undertone-nya pink gitu. Nah, ini udah nih dapat warna foundation sesuai sama klien. Kalau misalnya warnanya kuning katanya,
Oke, kita tambahin aja dari sini. Sorry, aduh, bentar, hapus dulu. Ini usahakan si mixing paletnya bersih ya, si ininya, si besinya gitu. Jadi jangan sampai kayak aku tadi kecampur-campur. Nah, ini sekarang kita ambil foundationnya dikit ke sini. Terus kita pakai warna kuning. Misalnya kurang kuning katanya gitu. Oke. Ini kita kasih kuning. Nah, kalian bisa lihat jadi lebih kuning ya. Atau misalnya jangan kuning-kuning banget gitu, bisa tambahin warna putih ya, jadi tergantung dari si kliennya. Nah, kayak gitu tuh, dapet deh warna yang sesuai sama warna klien misalnya. Nah, terus kalau misalnya dapat warna yang kulitnya lebih gelap gitu ya, gimana sih cuma punya foundation ini tapi nggak ada yang gelap gitu ya. Ini kita bisa mixing si merah ini nih, terus biru kita mixing dulu, merah sama biru. Nah, kita mixing dulu merah sama biru, lalu campur kuning. Nah, kalau merah, biru, kuning itu tuh harusnya jadi coklat ya. Bentar, kuningnya kurang banyak. Nah, ini masih agak gelap, kita tambahin warna kuningnya. Oke, gelap. Tambahin merah. Nah, kayak gini ya. Ini udah agak coklat. Kita tambahin foundationnya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau kita udah dapet warna coklat gitu, kita tinggal tambahin si foundationnya. Terus kalau misalnya warnanya masih terlalu kehitaman, kita mixing lagi aja, tapi pakainya warna kuning ya. Jadi jangan sampai kita pakai warna merah atau biru lagi. Tuh kayak gini jadinya. Atau kita bisa tambahin foundationnya aja gitu ya. Foundation yang tadi warnanya natural ya. Nah, misalnya gini. Aku taruh sini dulu. Nah, kayak gini. Tuh. Kayak gitu. Nah, ini mungkin masih kegelapan gitu ya bagi klien. Nggak apa-apa, kita tambahin aja pakai si mixingnya gitu ya. Nah, jadi kan ini warnanya coklat ya, warna coklat. Nah, tinggal kita lihat nih undertone-nya si kulit klien kita itu apa gitu ya. Kalau misalnya undertone-nya kuning, kita tinggal tambahin hint kuningnya. Itu harus gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah dapet warna coklat terus ya udah pakein aja ke klien. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tambahin hint yang sesuai undertone-nya gitu ya. Nah, di sini aku tambahin kuning. Jadi biar agak ada hint kuningnya. Nah, kalau coklat kayak tadi, coklat tua itu bisa dijadiin apa tuh namanya, kontur ya, kontur dalam. Nah, ini juga bisa nih kontur dalam untuk si shading gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi warnanya dapet warna yang sesuai sama klien misalnya gitu. Jadi ini untuk yang warna kulitnya gelap. Kalau kita nggak punya warna fondi yang gelap gitu ya. Misalnya kita punyanya warna yang ini tadi, tapi shade-nya ini si klien kita. Nah, bisa. Terus kalau misalnya kurang terang lagi ya udah tinggal tambahin aja mixing ini atau enggak dan warna kuningnya gitu ya. Jadi sesuaikan sama si kulit kliennya. Nah, terus kita belajar lagi nih warna lain. Nah, warna lain misalnya ini, sorry ya aku puter. Nah, misalnya warna lipstick nih. Kemarin tuh ada klien aku pengen lipsticknya itu warna pink katanya. Tapi berhubung aku nggak punya warna pink yang dia mau, jadi pinknya tuh pink gojreng gitu.
aku nggak stok warna pink gojreng gitu, jadi aku cuma stok warna merah tua, nude, terus warna apa ya, pink tapi nggak gojreng gitu, kayak dia pengennya kayak pink Barbie. Nah kayak gini nih. Nah cuma waktu itu aku nggak punya warna kayak gini gitu. Nah caranya gimana, aku punya lipstick warna merah kan ya, jadi aku ambil si warna merah, aku simpan. Nah terus aku mixing sama si foundation waktu itu ya, jadi warna merah ini aku mixing pakai Fondi. Nah bisa nih misalnya kayak gini Fondi yang ini ya. Nah kita mixing, jadi dia tuh pinginnya pink 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 Barbie tadi gitu, apa agak gojreng dikit. Nah warna kayak gini dia pengennya, jadi pink muda enggak, pink tua enggak, jadi dia pengennya emang pink gojreng gitu. Nah kayak gini. Kalau masih kurang ini kita tambahin ininya ya, tuh kayak gitu. Dia pengennya orange begini, bukan orange ya, apa ya, jadi kayak pink. Tambahin putih biar dapat pink yang dia mau. Nah ini benar-benar bisa jadiin lipstick. Nah ini tuh aman ya, jadi by the way ini tuh aman karena memang dikhususkan buat kosmetik si warna-warna ini tuh. Tuh dia pengennya warna pink gini kemarin. Nah akhirnya aku memang mixing pakai si merah, terus putih sama si warna foundationnya gitu. Jadi ini bisa dijadikan banget warna-warna yang kalian nggak punya jadi punya. Nah cuman memang harus ngerti warna mana sih yang bakal di mixing gitu ya. Ini juga aku masih belajar, jadi nggak semua aku tahu gitu kayak langsung langsung dapat warnanya. Jadi aku mixing sedikit-sedikit kayak tadi, memang agak membutuhkan waktu yang lama gitu ya, ketimbang kita punya foundation yang punya warna semuanya gitu. Nah tapi karena aku mau apa ya, lebih ringkas, simple bawanya, terus juga aku mau nggak mubazir, gimana caranya, ternyata alhamdulillah aku sekarang ini mendalami si color theory ini gitu ya. Jadi menurut aku ini ngebantu banget buat aku dapetin warna yang sesuai sama klien foundationnya tanpa aku harus berat-berat atau beli banyak-banyak warna foundation gitu ya. Ini kalian bisa lihat hasil belajar kita. Ini kita bisa lihat ini bisa jadi apa tuh, bisa jadi blush on dalam, atau misalnya jadi lipstick yang tadi aku bilang klien aku pengennya warna pink gojreng. Terus juga untuk yang ini bisa jadi kontur, atau emang kulitnya misalnya warna kliennya emang warna kulit gelap, ini bisa banget. Terus juga misalnya undertone-nya pink, karena kita punyanya netral nih, misalnya kita pakein warna merah dikit banget, nah biar dapat warna yang sesuai sama undertone klien. Terus misalnya warnanya emang kuning gitu, pengennya yang dipingin, nah ini bisa banget ya pakai yang warna kuning, kita hin aja. Terus juga kalau misalnya warna lainnya misalnya terlalu kuning, pengennya olive, itu kita bisa campur warna biru dikit ya, jadi cool undertone. Aduh susah banget, cool undertone. Nah ini kita misalnya bisa mixing lebih agak biru gitu. Nah kayak gini ya, jadi cool undertone ini udah dapet nih, walaupun emang agak lama ya, karena aku pengennya warnanya nyesuaiin sama warna kulit misalnya. Nah kayak gini, jadi kita udah belajar beberapa warna ya, yaitu blush on, contour, kemudian undertone kulit orang tadi yang warna pink bisa, terus yang warna kuning atau olive ya, bukan kuning olive bisa, kemudian juga bisa jadi lipstick ya, warna lipstick. Nah ini sekarang aku mau explore lagi, jadi kalau misalnya gimana caranya kita cuma punya si warna-warna ini tapi kita mau pakai foundation, tapi di sini kan nggak ada warna foundation ya. Nah kita pakai warna putih katanya untuk warna fondinya yang dasar. Nah agak lebih banyak ya warnanya, kita pakai warna putih, terus kita pakai warna kuning dikit katanya. Nah kita colek di sini. Duh, karena aku undertone-nya kuning jadi agak. Nah terus kita pakai warna merah dikit aja. Nah, terus kita pakai warna biru juga sedikit banget. Nah, terus katanya di mixing. Ayo kita coba mixing. Ini juga aku lihat konten-kontennya tuh dari orang-orang. Jadi aku juga masih belajar, makanya pengen nyoba apakah akan dapat warna tone foundation. Nah, oh ternyata bener bisa nih. Nggak punya fondi tapi jadi kayak punya fondi. Wow, bisa dong. Tinggal kita adjust lagi undertone-nya.
Nah, gimana teman-teman? Bisa ya? Ini tambahin lagi warna kuning karena aku pengennya agak kuning gitu, sama warna merah. Nah, ya, lagi. Oh, ini tuh Kak. Ini tuh aja. Sama putih lagi. Itu yang agak gitu. Nah, ini bisa di sini kayak jogging, karena warna kuning, mau coba sampai warnanya tuh warna kuning. Mau coba, ini pakai aja. Oh, ini warna kuning. Nah, udah agak kelihatan nih warna fondi yang biasa aku pakai gitu ya. Oh, sip. Ini warna fondi yang biasa aku pakai. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan warnanya. Sorry. Ini untuk undertone yang warna agak merah undertone-nya. Walaupun misalnya terlalu ini, misalnya terlalu pink, misalnya bisa tambahin warna putih. Jadi putih itu buat ngenetralin gitu ya. Buat ngenetralin. Jadi sorry kalau misalnya di video tadi aku bilang kalau misalnya kalian warnanya kurang apa ya, kurang dapet, pengen dinetralin lagi itu pakai warna putih ya, bukan warna kuning. Nanti aku edit-edit juga. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau warna fondinya udah cocok undertone-nya, terus mau dibikin netral lagi gitu, ini kalian bisa mixing pakai warna putih, jadi bukan kuning. Nah, kayak gitu ya. Ini jadi kalian bisa lihat ini beda-beda warna. Nah, begitu juga yang warna coklat ini. Misalnya kulit kliennya itu apa ya namanya? Nggak terlalu coklat gitu loh. Jadi terlalu gelap ini tuh. Nah, bisa nih tambahin putih aja. Kalau kita nggak punya foundationnya misalnya, kita tambahin putih dan kita akan bisa tahu nih si ini tuh warnanya akan jadi lebih coklat terang lah ya. Jadi nggak yang coklat-coklat tua banget. Nah, kayak gitu. Kalau undertone-nya tidak merah atau bukan cool, kita bisain pakai warna tambahannya adalah kuning. Seperti yang kita tahu tadi undertone-nya tuh warna kuning misalnya kliennya. Kita tambahin aja kuning. Nah, kuningnya sedikit aja, jangan banyak. Nah, kayak gitu ya. Bayang ya. Jadi ini kita udah bisa dapet nih gitu. Ini aku bukan ngajarin ya, tapi kita explore sama-sama. Sorry kalau misalnya kalimatnya kayak kesannya kayak ngajarin, tapi enggak. Bukan ngajarin, ini kita coba-coba gitu ya. Jadi ternyata mixing warna A, B, C jadi A, atau jadi Z, atau jadi Y gitu ya. Nah, gimana? Udah kelihatan belum? Itu perbedaan foundation yang udah kita bikin, teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat. Kita tadi bisa mixing dari warna-warna yang putih, merah, kuning, biru ya. Kita dapat warna ini, foundation yang warm undertone gitu ya. Nah, terus kita bisa juga punya foundation yang warna pink undertone. Terus kita juga bisa punya yang olive undertone yang kayak gini. Nah, untuk yang ini kita punya foundation warna gelap. Padahal aku di sini cuma punya satu foundation, yaitu yang tadi ya, yang cair, yang netral. Jadi menurut aku ini tuh berguna banget. Ini daripada fondi aku yang tadi ya warnanya yang kayak gini, jadi yang netral. Nah, sementara kita punya si mixing palette ini jadi kayak berguna banget buat bikin warna yang kita mau gitu. Oke teman-teman, jadi gimana menurut kalian apa ya, seru apa enggak gitu? Kalau menurut aku sih seru ya. Jadi kita tuh bisa mixing beberapa warna atau banyak warna untuk mendapatkan warna yang sesuai yang kita butuhin. Sebenarnya gitu ya. Lagi gitu ya, fun fact-nya banyak yang pakai LA Girl mixing foundation yang pump botol gitu, itu untuk fondinya gitu ya, mixing fondinya. Cuman beberapa alasan aku nggak pakai itu. Yang pertama itu pricey, karena jujur aku untuk makeup aku tuh masih yang dibilang low price enggak, tapi yang middle lah ya gitu. Jadi buat kalangan yang middle, bukan yang mahal price listnya, jadi masih sedang-sedang aja gitu. Nah, kalau misalnya aku pakai itu dan beli itu atau nyetok warna LA Girl untuk mixing foundationnya, itu kurang worth di aku gitu ya. Jadi jujur sebenarnya aku pengennya itu yang LA Girl itu. Jadi ada warna kuning, biru, merah, sama putih gitu ya yang aku tahu. Ada 6 warna ya kalau nggak salah. Lupa lah, nanti aku tempel gambarnya di sini. Nah, itu tuh yang aku pengen gitu karena banyaknya yang pakai itu. Tapi pas aku scroll lagi gitu ya, review yang ada di media sosial, banyak juga yang pakai iMagic dan juga banyak pokoknya yang pakai palet seperti ini gitu ya, bukan LA Girl. Jadi menurut aku kayak ya kenapa gue harus beli yang mahal kalau yang murah aja bagus gitu. Ini tuh cuma 140.000 udah dapat banyak warna, sementara yang LA Girl itu satu botolnya itu sekitar 400 ribuan dan cuma satu warna. Jadi aku harus beli sekitar 4 warna dikali 400.000. Jadi 4 kali 4 16, 1.600.000 aku harus keluarin untuk belajar
color theory. Nah, tapi karena aku lagi belajar, aku lagi nge-explore, jadi menurut aku ini aja cukup gitu, kayak yang tadi ya. Jadi kita explore, oh ternyata si warna ini tambah warna ini jadinya ini, oh si ini tambah warna ini jadinya ini, kayak gitu. Ini tuh menurut aku untuk yang belajar ini wajib banget punya sih. Jadi untuk meningkatkan skill kita dan gimana caranya tidak terlalu banyak yang kita bawa gitu foundationnya, gimana caranya ya dengan si mixing color theory ini gitu ya. Jadi menurut aku color theory mixing color palette ini gitu ya. Jadi menurut aku ini worth banget sih, gila, ini parah sih. Ini bisa jadi lipstick juga, bisa jadi body painting juga, pokoknya ini bisa buat apapun di art gitu ya. Jadi di muka kita, di badan kita ini tuh aman, insya Allah gitu ya. Jadi udah banyak yang pakai, apalagi makeup artist yang memang kayak buat komersial gitu loh, buat kayak film kayak gitu, misalnya film-film zombie atau film-film yang kayak ada berdarah-berdarahnya. Nah itu tuh mereka tuh biasanya pakai ini dan punya ini gitu ya, walaupun bukan iMagic mereknya gitu ya, tapi setidaknya mereka pasti punya mixing palette ini atau color palette gitu ya. Nah, untuk color palette-nya sendiri belinya di mana? Aku belinya di Shopee seperti biasa. Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku kalau kalian mau beli yang samaan kayak aku. Menurut aku udah misalnya udah cari-cari kemana-mana. Yang paling worth, murah, dan warnanya lengkap yang ini, yang iMagic. Itu kalau nggak salah yang 01 lah, pilihannya yang 01. Jadi kalian jangan beli yang semuanya warna coklat, tapi lihat, kalian harus beli yang ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna birunya, ada warna putihnya. Jadi kalian jangan beli yang warnanya tidak dipakai gitu ya. Jadi kalian harus beli warna yang ini, yang dasar gitu ya. Biar apa? Biar kepake semuanya untuk warna-warna ini tuh gitu. Jadi nggak akan mubazir lah istilahnya gitu. Banyak yang beli makeup terus nggak kepake jatuhnya, jadinya mubazir gitu. Nah aku tuh paling nggak suka yang mubazir gitu, karena menurut aku kayak ya Allah sayang banget gitu, sayang banget lah pokoknya. Jadi kalian mendingan beli yang ini. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini untuk ngebahas si color theory ya yang aku pakai ini dari iMagic. Jadi iMagic atau iMagic aku nggak tahu lah. Ini professional cosmetic, di sini ada tulisannya. Yang mau beli silahkan ada di link description box. Itu belinya di Shopee, dan juga yang udah harga termurah, pokoknya kalian beli aja di situ. Kita belajar yuk bareng-bareng. Nah, ini untuk konten pertama tentang color theory. Mungkin aku nextnya bakal pakai ke diri sendiri ataupun ke wajah model gitu ya, karena aku pengen banget explore lebih dalam lagi si mixing palette ini, mixing palette warna-warna yang bisa jadi apa ya istilahnya, mixing foundation lah ya gitu ya intinya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen belajar makeup ataupun sedang menuju menjadi mua ataupun jadi mua pemula gitu ya. Jadi kalian gak usah beli foundation banyak-banyak lagi kayak aku waktu dulu, karena yang pertama berat, terus juga kalau nggak kepake mubazir gitu. Jadi mendingan kalian beli ini aja dan belajar mixing. Oke, segitu dulu aja video kali ini, semoga bermanfaat.